Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Halim ya Hannan ya Malik ya Mubin, wa la nadlabu syai'an illa anta ya mu'in. Rabbana astaqim dhikrana wa dhikral ghafilin, wajma'na bil abrari khiyarikal faizin. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Syakawnaka Rabbana babadhafina amsina litaghfirana ghafaru wa litusinana bidawamil ma'rifah adim liqa'ana bihadratika ilahana ya ilahana. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Sa'alnaka al-istiqamata fi tadhakkurik wa istiqamatana fi tashakkuri ni'amik. Ya Karim ya Karim, an'imna bi ni'matik. Ya Arhamar Rahimin, irhamna bi rahmatik. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Rabbana asin lana zahiran wa batinan ma'a husni dhanni bi hadratika ya Mannan. Pangeran panjenengan santosi kula niki lahir batin sarana manasa ikan suci. Amin ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah,
بارك لنا ولهم أجمعين يا الله بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآله والحمد للأحد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah. Alam tara, tidakkah melihat engkau ayyuhar ra'i, wahai engkau yang melihat, wahai orang yang melihat, ilal ladzina, pada orang-orang kharaju yang keluar itu mereka, min diarihim, dari rumah-rumah mereka, wahum, adapun itu mereka ahlu dawar, yaitu penduduk desa Dawar, qaryatin qibala wasit, sebuah desa di depan kota lama Al-Wasit. Waqa'ah fihim ta'un, terjadi fihim pada mereka ta'un, apa, penyakit sampar, wabah. Fakharaju, maka keluar mereka haribin, seraya melarikan diri. Wahum, adapun itu mereka ulufun, ialah beribu-ribu, kafirun, banyak, hadzaral maut, karena takut kematian. Faqala, maka berfirman lahum, bagi mereka Allah, siapa Allah, ba'dama alima minhum al-firar an qada'ihi, ba'dama alima, setelah mengetahui itu Allah minhum dari mereka al-firar, kepada lari, an qada'ihi, dari takdirnya Allah. Mutu, matilah kalian, famatu, maka mati mereka, bil marrati, seketika. Dzumma ahya, kemudian menghidupkan Allahum kepada mereka, bidu'a Hizkil, dengan doanya Nabi Hizkil alaihissalam. Hina marra, ketika melewati itu Hizkil, ala tilqar qaryah, atas desa itu, pada desa itu. Fa'absaru, maka menyaksikan mereka, qad ariyat, sungguh telah telanjang, idhamuhum, apa, tulang belulang mereka, wa tafarraqat, dan tercabik-cabik, tercerai-berai, ajsamuhum, apa, jasad-jasad mereka. Fata'ajjaba, maka menjadi takjub itu Nabi Hizkil, midzalika, dari kejadian itu. Fa'alha, maka mewahyukan Allah, siapa Allah Ta'ala, ilaih, kepada itu Nabi Hizkil, nadi fihim, panggillah engkau, fihim, terhadap mereka. Anqumu, berdirilah kalian, tegaklah kalian, bi amrillah, dengan perintah Allah, wa masyiatihi, dan kehendak Allah. Fanada, maka memanggil itu Nabi Hizkil. Faqumu, maka berdiri mereka itu, yaquluna, mengatakan mereka, subhanakallahumma, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Inna Allah, sesungguhnya Allah, al-mudabbir, yang mengatur Allah, lima salih ibadi, bagi kemaslahatan para hambanya, ladzu fadlin, ialah memiliki karunia, wa ihsan, kebaikan, ala nasi, atas manusia, walakin, akan tetapi, aktsarun nasi, kebanyakan manusia, la yashkuruna, ialah tidak bersyukur mereka, fadlahu, terhadap karunia Allah, wa ihsanahu, dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi di desa Dawar,
Desa Dawar itu berada di depan kota tua bernama Wad. Ada di Irak antara Kufah dan Basrah. Jadi ini kota tua yang menjadi saksi tentang sebuah peristiwa mengenai penduduk yang berada di desa depannya kota tua itu. Namanya Desa Dawar. Nah, apa yang terjadi pada diri mereka? Ketika mereka itu dikirimi oleh Allah Ta'ala penyakit sampar, dikirimi wabah penyakit itu, mereka rupanya ini mau lepas, mau bebas dari takdir Allah, karena itu mereka kabur, meninggalkan rumah-rumah mereka. Jadi ternyata begini ya, rumah itu walaupun bernilai, berharga, walaupun mahal, itu dibandingkan dengan diri misalnya tidak selamat di rumah itu, mending kabur. Artinya apa? Harga rumah itu menjadi hilang dibandingkan harga nyawa diri kita. Jadi karena itu ketika kita ini masih hidup, berarti masih memiliki nilai yang agung di dalam diri kita. Sebab diri kita itu, hidup kita lebih berharga dibandingkan dengan rumah. Ini buktinya. Jadi ketika datang wabah penyakit, maka mereka mengatakan bye-bye, selamat tinggal ke rumah itu. Jadi ketimbang tinggal di sana, tapi mati, mending kabur. Mending kabur. Nah, di kalangan mereka itu sedang mewabah penyakit sampar. Mereka itu tidak tanggung-tanggung, ribuan, ulufun. Mereka kabur karena takut mati. Jadi ada perbedaan antara orang yang takut mati dengan orang yang pasrah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang masih memiliki kecintaan yang kuat kepada harta benda duniawi, kepada segala yang fana, itu biasanya orang-orang takut mati. Tapi orang-orang yang memiliki kegandrungan kepada Allah, memiliki kecondongan hati kepada hadiratnya, itu justru banyak di antara mereka malah merindukan kematian. Jadi makanya pelajarannya begini ya, kematian itu walaupun ditakuti, itu tidak akan lambat terdatang kepada kita. Atau sebaliknya, kematian itu dirindukan, tak mungkin datang kalau belum jadwalnya. Jadi tidak ada gunanya antara takut dan berani itu sebenarnya. Jadi, tapi kalau orang dihantui oleh perasaan takut terhadap mati, ya, itu hati-hati. Biasanya orang itu memiliki hati yang tidak bagus. Atau sebaliknya, orang yang sembrono kemudian terlalu berani kepada kematian, gantung diri. Itu sama saja juga nggak bagus. Jadi takut mati itu tidak bagus, terlalu berani sehingga menyongsong kematian dengan sembrono, itu juga sama tidak bagusnya. Nah, karena mereka itu kabur ya dari adanya ketentuan Allah berupa mewabahnya penyakit sampar itu, maka Allah kemudian berfirman, mutu, matilah kalian. Jadi, sementara firman Allah Ta'ala itu pasti nyata. Beda dengan kata-kata kita. Kalau kata-kata kita itu belum tentu jadi kenyataan. Ya, kita bilang misalnya, berubah jadi hitam, ya tetap saja putih, wong tetap putih. Tapi kalau Allah Ta'ala bilang hitam, apapun yang berwarna selain hitam, berubah jadi hitam. Jadi, kata-kata Allah Ta'ala, firmannya itu langsung menjadi sebuah kenyataan. Itulah kenapa ketika Allah berkehendak cukup kun fayakun. Kalau Allah berkehendak. Nah, atau orang-orang yang kehadirannya sudah digantikan oleh kehadiran Allah. Itu di antara para wali. Ada juga yang oleh Allah Ta'ala diperankan untuk bisa mengalami kun fayakun. Makanya dulu ya konon kalau Kiai Khalil Bangkalan itu yang sering diziarah itu melihat ayam. Sebenarnya ayam itu belum waktunya bertelur. Tapi Kiai Khalil bilang, ini terlalu lama mau bertelur ini. Kapan mau bertelur? Itu langsung bertelur seketika. Ngelihat pohon pisang, buahnya masih muda. Tapi beliau itu bilang, kelamaan ini pisang ini untuk menjadi tua. Langsung matang seketika.
Nah, orang yang bisa seperti itu karena sudah lenyap dirinya sendiri, digantikan kehadiran Allah. Jadi sesungguhnya kata-katanya itu sebenarnya adalah firman Allah. Itu juga yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa. Ketika memegang lempung, seketika lempung itu dilepas, berubah menjadi burung. Jadi ketika orang itu suwung bagi dirinya sendiri, maka kalau Allah berkenan, suwungnya orang itu digantikan dengan tajalli Allah, dan orang itu bisa melakukan sesuatu yang akal tidak bisa mencernanya. Akal tidak bisa mencernanya. Dulu ya, sekitar tahun-tahun belasan, 1900 sekian belas itu ya. Ada orang suami istri itu mau berangkat haji naik kapal laut. Itu waktu itu belum ada pesawat. Pesawat itu dipakai untuk naik haji di Indonesia pertama kali pada tahun 52. Jadi agak baru sebenarnya. Sebelumnya itu kapal laut dan itu berbulan-bulan. Jadi ada sepasang suami istri yang mau berangkat haji naik kapal laut dari pelabuhan Madura itu. Sebelum berangkat, sang istri bilang kepada suaminya, "Pak, kalau sampean kan enak nanti bisa ngerokok di atas kapal. Saya juga pengen nginang," katanya. "Tapi saya nggak bawa. Bu, tolong dicariin dulu sirih, pinang dan peralatan lainnya itu loh untuk nginang." Sekarang kan nggak ada loh perempuan-perempuan nginang, apalagi yang muda-muda ini. Padahal itu bisa menguatkan gigi loh. Nggak ada yang nginang. Si suami ini karena sangat cinta kepada istri, oke, berangkat ke pasar terdekat untuk mencari peralatan nginang itu. Ketika mencari peralatan nginang itu sampai di pasar, kemudian mendapatkan, kembali lagi ke dermaga, kapalnya sudah di tengah. Waduh, gimana ini kapalnya sudah di tengah? Kan perasaannya itu sudah galau segalau-galaunya. Caranya bagaimana? Dalam kondisi galau itu, ada orang kemudian bilang, "Tidak usah galau, sampean ke Bangkalan sana, ke Holil. Ke Holil sana." Akhirnya karena sudah tidak ada solusi lain, kecuali solusi yang dianggapnya tidak masuk akal itu, akhirnya mengikuti saran orang ini, pergi ke Bangkalan, ke Holil. Sampai di sana, "Ke Holil, saya minta tolong, saya ketinggalan kapal untuk naik haji." Lah, "Saya bukan pegawai kapal." "Tapi saya diminta oleh seseorang di dermaga sana itu untuk datang ke jenengan." "Ya, saya bukan pegawai kapal." Lagi. Akhirnya orang ini pulang lagi dan semakin galau. Dan kapal yang semula masih kelihatan makin mengecil, hilang gitu loh. Galaunya tak hilang-hilang, kapalnya hilang. Nah, orang yang di dermaga itu bilang lagi, "Balik lagi sampean, ke Holil, balik lagi. Ini cuman ke Holil yang bisa ini." Akhirnya balik lagi, tetap tidak masuk akal balik lagi itu. Nyampe di sana, "Apa? Kok kesini lagi?" Nah, orang yang di sana itu menyuruh saya untuk kesini lagi. "Sudah aku bilang bukan pegawai kapal." Ya, walaupun bukan pegawai kapal, tapi nggak apa-apa kan seandainya bisa. "Oke, kamu bisa janji?" "Iya, saya janji." Sarannya satu, jangan pernah kau ceritakan apapun kejadian ini, kecuali kelak kalau aku sudah meninggal. Memenuhi syarat? Bisa? Kau penuhi syarat ini? Bisa. Kalau kau bocorkan rahasia ini, kamu yang mati duluan. Jadi tidak boleh diceritakan kecuali aku meninggal duluan. "Iya, siap Pak Kiai." "Udah, pejamkan matamu." Pejam matanya, lalu ditepuk punggungnya, bluk, buka. Ketika dibuka, di tengah kapal sudah. Berada di kapal yang sudah meninggalkan jauh itu loh. Dengan sangat bergembira, berlari-lari mencari istrinya. "Ini deh. Sementara si istri ini nggak tahu kalau suaminya ketinggalan loh. Nggak tahu. Mungkin dari saking asiknya nginang atau bagaimana. Nggak tahu. Nah, itu yang kata-katanya itu sesungguhnya merupakan manifestasi dari firman Allah. Kata-katanya jadi kenyataan. Oh, cuman ditepuk,
Terus matanya yang terpejam suruh buka. Lah sudah di tengah kapal, sudah di tengah lautan. Dan orang itu bisa memenuhi janji. Baru kemudian setelah wafatnya Kiai Khalil pada tahun 1924, orang ini baru bisa bercerita. Gitu ya. Jadi kita semua ini kan sebenarnya pengen kalau bisa kata-kata kita begitu. Gitu? Jadi Mas, jadi. Setelah itu nyengir. Maunya kan begitu. Jadi, padahal orang-orang yang sudah seperti itu, seperti Khalil itu, sudah tak memiliki hasrat kepada apapun. Itu yang kata Syekh Fadluddin Attar, kalau engkau masih membeda-bedakan antara kerikil dan emas, kau menganggap lebih mulia emas dibanding kerikil, maka Tuhan tidak bersamamu. Kayaknya tidak bersama kita semua ya. Karena masih membeda-bedakan itu loh. Itu ya, mutu Allah Ta'ala berfirman seperti itu. Maka mati mereka seketika. Tsumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Jadi bagi Allah Ta'ala itu sepele perkara hidup dan mati. Perkara penciptaan apapun itu sepele. Kalau Allah berkehendak melenyapkan semesta ini sekarang, bisa? Bisa. Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan apapun kepada kita yang di akal kita itu tidak ada hitung-hitungannya, bisa. Misalnya ya, saya nggak punya bisnis ini, bisnis itu. Sehingga sulit bagi saya dalam pikiran itu untuk bisa menerima uang langsung 1 juta. Dari mana? Kan itu toh. Tapi bagi Allah Ta'ala itu sangat mudah, sepele banget. Jadi kalau bersandar kita kepada Allah Ta'ala mengalahkan hitung-hitungan akal, maka sesuatu yang tidak dipikirkan bisa terjadi. Yang aneh itu, yang adekodrati, yang luar biasa itu tidak terjadi karena kita bersandar kepada akal semata-mata. Gini kalau di luar ini, wah sulit itu, mustahil itu. Gitu. Jadi sandarannya itu hitung-hitungan akal yang terbatas. Di saat itu Allah menyatakan, ya kau urusi hidupmu dengan akalmu itu. Gitu. Karena itu kalau Kanjeng Rasul, ya Allah jangan biarkan kami bersandar pada diri kami walau hanya sekejap mata. Jadi jangan bersandar kepada diri kita, kepada profesi, kepada kemampuan, kepada ilmu pengetahuan. Jangan. Perihal kita mengamalkan ilmu yang kita miliki boleh, tapi jangan bersandar ke situ. Bersandarlah kuat-kuat kepada Allah Ta'ala. Lantas serahkan apa yang akan terjadi itu kepada hadiratnya. Ini bukan berarti kita itu tidak berikhtiar yang perfect, yang sempurna. Tetap ikhtiar itu jangan sembrono. Jadi harus ada hitung-hitungannya. Jangan sudah misalnya kelihatan jelas hancur, bangkrut masih ditempuh. Jangan. Jadi harus ada hitung-hitungannya juga. Harus perfect orang berusaha itu. Tapi serahkan kepada Allah Ta'ala. Sandarkan kepada hadiratnya, melebihi bersandar kita kepada hitung-hitungan akal kita. Jadi akal itu kadang menjadi pencerahan, tapi juga kadang menjadi tabir akal itu. Jadi karena itu tak selamanya segala sesuatu diselesaikan dengan akal kita. Jadi Allah Ta'ala mematikan, setelah itu menghidupkan. Apa susahnya bagi Allah, kan begitu. Sama dengan orang misalnya memiliki penyakit-penyakit berat ya. Sesungguhnya perlu bersandar dengan cara seperti ini. Artinya apa? Apa yang tak sanggup dilakukan oleh medis itu sepele bagi Allah. Jadi jangan kemudian putus asa karena setiap rumah sakit memvonis, wah berat, wah sulit. Enggak usah putus asa. Enggak usah putus asa. Allah bisa bertindak di atas kemampuan seluruh rumah sakit yang ada. Karena itu ada anak yang lumpuh sampai umur 9 tahun ya. Sementara si kakek itu, kakek dari anak ini melihat Gusmi di depan pondoknya di pelosok sana sedang pakai sarung, nggak pakai baju. Orang ini yakin kalau Gusmi itu wali, si kakek ini. Kemudian datang Gusmi, minta tolong Gus, apa? Cucu saya 9 tahun masih lumpuh, nggak bisa berjalan. Oke, katanya. Syaratnya sama seperti yang Kiai Khalil tadi. Syaratnya satu, kamu tidak boleh cerita kepada siapapun sampai aku meninggal duluan. Kalau kamu cerita, kamu yang mati.
Sama syaratnya. Iya, gini. Kamu pulang sekarang, kata Gusmi kepada si kakek. Kau pulang sekarang, terus mencari semut hitam. Nanti ketika kau dapatkan semut hitam, terus kasihkan kepada cucumu itu biar dimakan. Langsung disuapkan saja. Gitu. Si kakek itu pulang, nyari semut hitam, tidak berapa lama ketemu. Kan banyak sekarang semut tuh. Waktu itu juga banyak, ngambil aja satu dengan penuh keyakinan. Kemudian disuapkan kepada si, ini makan apa? Ini makan saja, nggak usah tanya. Makan. Nah, setelah ngasih makan, memberikan semut kepada si cucu itu, si kakek ini ke kamar mandi, mau wudu. Ya. Pulang dari kamar mandi, anak yang tadi lumpuh itu sudah tidak ada di tempatnya. Rupanya sudah main-main ke jalan, sudah bisa berlari itu. Katanya, luar biasa nih, katanya. Luar biasa. Jadi dikasih makan semut, langsung bisa lari gitu loh. Dari mana prosesnya wong lumpuh kok bertahun-tahun, kok langsung bisa lari? Akhirnya si kakek ini merahasiakan tidak bicara siapa-siapa. Tapi bapak ibunya anak ini heran, kok langsung bisa berlari? Diam saja pura-pura nggak tahu si kakek itu. Nggak tahu kok bisa begitu ya. Jadi sebenarnya dalangnya si kakeknya ini. Ketika Gusmi wafat di bulan Juni tahun 1993, setelah wafatnya beliau, si kakek ini baru bercerita. Itu katanya ngomong sama anak dan mantunya itu, anakmu dulu yang lumpuh itu, terus bisa berjalan, bisa lari itu, saya tanya ke Gusmi, beliau ngasih saran, solusi untuk menangkap semut hitam dan diberikan kepada anakmu itu. Setelah beberapa lama, ada anak lumpuh juga. Nah, si kakek ini langsung dengan percaya diri bilang, carikan semut hitam saja. Berdasarkan pengalamannya sendiri. Carikan semut hitam. Anak itu kasih semut hitam, yang kedua ini ya, kasih semut hitam, enggak sembuh. Sampai segenggam semut hitam, tetap enggak sembuh. Berarti bukan perkara semutnya, perkara Gusminya ini. Jadi itu cuma sarana. Begitu itu. Nah, ini namanya orang-orang ilahi ya. Orang-orang ilahi. Dalam hal ini ya, yang menjadi saksi kemahaan Allah Ta'ala di waktu itu, yang terjadi di Sadawar, di depannya kota tua bernama Wasit itu, yang menjadi saksi adalah Nabi Hizkil alaihissalam. Jadi ketika Nabi Hizkil itu melintasi desa itu, yang penuh dengan wabah penyakit dan orang-orangnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melintasi desa itu, ini menjadi saksi kemahaan Allah taala si Nabi Hizkil ini. Jadi di waktu itu tulang belulang mereka itu, penduduk desa Dawar itu sudah berpencar dengan dagingnya. Jadi tulang belulang itu sudah terpisah. Karena mereka hancur dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takjub kemudian Nabi Hizkil, ini apa yang sudah terjadi? Apa makna kehendak Allah taala dengan semua ini? Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Hizkil itu, panggil mereka Hizkil. Ayo, panggil mereka. Bilang kepada mereka untuk tunduk kepada perintah Allah, untuk tunduk kepada kehendaknya. Kemudian Nabi Hizkil ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mereka yang semula bergelimpangan, hancur, itu kemudian bangkit kembali. Dan mereka mengatakan, Subhanakallahumma, Maha suci engkau ya Allah. Jadi dihidupkan dari awal, terus kemudian mau kabur dari penyakit, dimatikan. Setelah itu kemudian dihidupkan lagi. Nah, apa ini? Pelajaran tasawufnya, pelajarannya adalah bahwa kita harus mati dari kehendak-kehendak kita sendiri. Mati dari keinginan nafsu. Biarlah kita hidup dengan cara ditopang dan dibimbing oleh Allah. Ini yang disebut dengan kematian yang pertama. Nabi kita bersabda, matilah kalian sebelum mati. Jadi sebelum ajal datang, kita harus mati. Mati dari apa? Dari hasrat, dari kehendak, dari keinginan, dari kesenangan kepada selain Allah. Bisa tumpul kesenangan kita kepada selain Allah.
Sulit ya, apalagi masih jomblo, nggak bisa tumpul. Keinginannya kuat sekali. Dikira gampang apa? Oh, kalau gampang seperti membalik telapak tangan, kita habis ngaji langsung jadi sufi-sufi semua. Jadi hasrat kita mau dibikin tumpul kepada Allah Ta'ala nggak mudah. Malah semakin kita tumpulkan makin tajam juga hasrat. Sama dengan orang yang nafsunya meluap-luap. Orang itu puasa, karepnya ingin menghentikan nafsu. Ternyata ketika berpuasa makin meluap. Jadi kalau cuma puasa yang pertama kali itu bisa makin menabrak lagi nafsu itu. Tapi terus lawan itu baru bisa dikalahkan. Jadi kalau cuma puasa di hari pertama jangan dikira langsung mati nafsunya itu. Enggak. Dia mengedap-ngedap mencari kesempatan. Jadi tidak mudah ternyata untuk membuat tumpul ya. Bahasanya gampang, pemahamannya juga gampang. Untuk bikin tumpul beneran, gak tumpul-tumpul. Jadi kalau sudah tumpul hasrat kita kepada selain Allah, maka antara kerikil dan emas sama saja. Di saat itu Tuhan bersama kita. Ini ya, jadi jalan rohani itu menguras air mata, menguras segala yang kita punya. Di saat kita memiliki sama dengan tidak memiliki, di saat itulah kita sampai kepada kebahagiaan yang abadi. Kalau kehendakmu bersandar kepada Allah begitu kuat, maka engkau mendapatkan sesuatu atau tak mendapatkannya sama saja. Ya sama tuh, mendapatkan apa tidak mendapatkan apa sama. Ya, wajahnya tidak mengabarkan begitu. Jadi angel loh, ya angel. Yang ngaji tasawuf itu memang angel, apalagi berkaitan dengan mengamalkan, makin angel. Jadi ini dikasih pelajaran kan begini. Saya sering pernah ditanya ya, Cak Agus kenapa? Kok ngajarnya itu kitab yang sulit-sulit, kitab yang tinggi-tinggi? Nah, saya bilang, sebab ngajarkan kitab yang mudah-mudah juga tidak diamalkan. Mending yang sulit sekalian, sama-sama tidak diamalkan. Jadi siapa tahu kapan-kapan kita memiliki hasrat yang bagus kepada Allah. Nah ini bahannya, ilmunya sudah ada. Sudah ada. Oke ya. Nabi Hizkil itu berhadapan dengan mayat-mayat bergelimpangan itu. Orang-orang yang sudah hancur itu. Karena perintah Allah Ta'ala, maka beliau kemudian bilang kepada mereka semua itu yang sudah hancur. Kumu. Bi amrillah wa masyiati. Ayo tegak kalian semua, berdiri semua. Tunduk kepada kehendak Allah, kepada perintahnya. Langsung mereka bangkit lagi, hidup lagi dan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, maha terpuji engkau. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi di dalam hidup ini sebelum datangnya ajal, kita harus mati dulu dari segala nafsu yang tertuju kepada selain hadirnya. Mati dulu. Kalau sudah mati dulu, hidup dengan kehidupan yang hakiki. Di saat itulah kemudian kita memiliki ribuan jutaan taman rekreasi dalam batin kita. Sehingga kita itu senantiasa berbahagia, senang, jauh dari kegalauan, apalagi stres. Jadi orang galau, orang stres itu ya kita tahu sendiri seperti apa kualitas rohaninya ya. Jadi kalau rohaninya bagus itu senantiasa dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah. Walaupun tidak pergi kemana-mana. Jadi rekreasi tidak harus keluar. Di dalam ada banyak ribuan musim semi dan taman rekreasi. Karena itu alasan ya bagi orang-orang yang tidak pernah kemana-mana. Katakan cukup dalam batin ini. Jadi nggak usah ikut-ikutan, orang pergi mau ikut pergi. Nggak usah ikut-ikutan. Biarkan mereka itu lelah dengan kepergiannya kemana-mana. Kita tetap di sini. Padahal yang nggak punya ongkos untuk pergi sebenarnya. Oke, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah itu yang Maha mengatur. Kita harus yakin ya, Allah yang Maha mengatur. Jadi jangan kita lebih percaya kepada pengaturan diri kita. Ada santri-santri ya yang setengah percaya, sangat tidak percaya kepada gurunya. Ketika dipilihkan gurunya, kabur dia. Padahal gurunya tahu itu lebih bagus. Kemudian nyari sendiri. Telah nyari sendiri, hancur berantakan.
Jadi nggak betul-betul yakin gitu. Lebih percaya kepada nafsunya sendiri ketimbang penglihatan gurunya yang sudah bagus. Nyari sendiri. Oke, silakan nyari sendiri. Berantakan, nyari lagi berantakan. Maka bertobatlah untuk tidak bersandar kepada keterbatasan. Kalau ada orang yang kita percayai ya, penglihatan batinnya itu, ikuti itu kebahagiaanmu. Itu sudah banyak contohnya, termasuk sebagian santri sini. Katanya, dipilihkan kabur. Yes, nyari sendiri. Sudah berantakan. Makanya walakinnan aktsaron nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu nggak bisa bersyukur. Apa itu? Tidak bisa mendaya gunakan apa yang dimiliki untuk menjadi sayap agar bisa terbang kepada Allah. Padahal setiap yang kita miliki itu sarana untuk terbang kepada Allah sebenarnya. Apapun yang kita miliki itu sarana. Jadi, karena tidak menggunakan penglihatan batinnya, karena tidak bersandar kepada ketentuannya, kepada perintahnya, tidak patuh, tidak setia, maka kemudian oleh Allah Ta'ala tindakannya yang lancang seperti itu dijadikan sarana bagi adanya kegalauan demi kegalauan. Karena itu pandang segala sesuatu tidak saja pada lahiriahnya, batiniahnya juga dipandang. Coba cewek-cewek yang masih belum punya jodoh itu, kita kasih laki-laki yang tampan dan kaya, tapi lama-lama jadi tukang gendam gimana? Gitu kan? Jadi, nah di sini pentingnya penglihatan dengan kacamata ilahi, dengan paradigma ilahi. Sandarkan ke sana, maka Allah yang akan membimbing. Dan kalau Allah yang membimbing, pasti sukses kita. Tapi kalau kita lancang, seolah-olah lebih percaya kepada pengaturan diri kita, coba lihat nanti. Allah kemudian berfirman, ya udah urusi dirimu. Karena itu, kita bersandar kepada hadiratnya, agar berada dalam bimbingannya itu, dituntun oleh hadiratnya. Ikuti, walaupun seakan-akan tak masuk akal, diikuti. Coba ya, Nabi itu pernah digiring pada sesuatu yang Nabi sesungguhnya merasa tidak enak. Apa itu? Nabi itu digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Jadi Nabi itu punya anak angkat ya, Zaid bin Thabit punya anak angkat itu. Kemudian Zaid ini menikah dengan siapa? Zainab binti Jahshin ya. Zainab binti Jahshin. Lah, Zainab ini masih sepupu Nabi binti Jahshin. Tapi oleh Allah Ta'ala ini sengaja ya, demi keperluan hukum, keperluan syariat itu sengaja diceraikan antara Zaid dengan Zainab ini. Kemudian oleh Allah Ta'ala malah digiring untuk dinikahi Nabi. Coba ya sekarang bilang, saya punya anak angkat laki-laki itu ya, punya istri, bercerai terus anak angkat saya dengan istrinya, terus malah saya yang digiring itu kan. Coba perasaan tidak enak itu pasti ada. Wah, ini gimana kata tetangga kan itu. Tapi enggak, karena ini merupakan langsung instruksi, merupakan langsung kehendak dari Allah Ta'ala, ya dilakukan. Makanya satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebut dalam Al-Quran itu cuma Zainab. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha, kunikahkan engkau Muhammad dengan Zainab itu. Karena itu ketika Zainab ini cemburu dengan Aisyah yang sangat disayang Nabi itu, Zainab itu bilang, kamu dinikahkan bapakmu, aku langsung Allah. Ada ayatnya itu. Jadi bukan karena istri Nabi terus kemudian semuanya enak itu. Enggak, cemburu-cemburu itu biasa. Itu manusiawi itu. Manusiawi. Tidak lantas kemudian semuanya patuh, itu enggak juga. Jadi memang manusiawi. Jadi ya, seperti itulah agar Nabi bisa dicontoh
bagi orang-orang yang mau poligami. Saya disuruh mencontoh, ya maulah saya. Pernah kok Kanjeng Rasul itu makan di hadapan Siti Aisyah dengan piring dan makanan dari Hafsah, dari istri yang lain. Hafsah itu anaknya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu mertua Kanjeng Nabi. Abu Bakar juga mertua Kanjeng Nabi. Makan di depan Siti Aisyah dengan makanan dan piring dari Hafsah. Saya makan, diambil itu piringnya, langsung dilempar buar. Nah itu, coba cemburunya seperti apa kan? Memecahkan piring itu. Itu bukan memecahkan rekor. Nabi itu diam saja terus bilang, piring harus diganti piring. Akhirnya piring itu diganti dan tidak melebar jadi sebuah pertengkaran. Tapi keterangan yang terakhir ini nggak ada gunanya. Toh juga kalian laki-laki nggak berani juga poligami kok. Ini cuma hiburan-hiburan saja kok. Nggak mungkin bisa mengeksekusi. Berpikirnya ribuan kali kok. Jadi cuma wacana ya. Hiburan bagi orang-orang yang memang sudah dipikirnya nggak mungkin. Hiburan saja. Mana yang berani coba? Nggak ada. Kalau di Jawa Timur ya banyak yang berani. Di sini nggak ada. Nggak ada. Tapi juga ada hal begini ya. Karena memandang dan membayangkan ribetnya itu, kemudian perbuatan tercela dilakukan. Apa itu? Itu kemudian pacaran. Jadi suami pacaran dengan orang lain. Nah, itu membayangkan ribet, kemudian menempuh jalan yang tercela. Itu makin tidak boleh begitu itu. Jadi kalau kita punya pasangan, setialah kepada pasangan itu. Atau kalau memang tidak, menikah lagi saja terang-terangan. Gak usah main belakang, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Nanti kalau ketahuan dimutilasi oleh istrinya sendiri. Oke, ya. Ini kajian nyampe kemana-mana. Kita mau pegang intinya, substansinya, hakikatnya, yaitu bagaimana dalam hidup ini kita merasakan keagungan, kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan hidup kita kepada hadiratnya dengan ikhtiar sesuai dengan kapasitas ilmu dan akal kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.